Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator di kelompok 3 ingin mempresentasikan judul PPT kami yaitu peran perusahaan membentuk hubungan industrial bersinergis. Di sini ada saya selaku moderator dan teman saya dua yaitu Windy Jessica Siagian dan Angelina Romaulid Ambunan. Oke, baiklah. Slide selanjutnya. Nah, di sini adalah latar belakang. Roda pergerakan dari perusahaan adalah pekerjaan. Pekerjaan memegang peranan penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perusahaan. Pekerjaan dalam kegiatan memiliki hak dan kewajiban, di mana kewajiban pekerjaan adalah bekerja sesuai dengan aturan baik, aturan hukum, serta aturan kerja. Sedangkan hak pekerja adalah menerima upah dan pekerja yang telah dilaksanakan. Nah, hubungan industrial dulu lebih dikenal dengan istilah hubungan perburuan yang muncul pada awal perkembangan pekerjaan dengan pengusaha. Dalam kelanjutan disadari bahwa masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha tidak bisa terlepas dari campur tangan pemerintah. Apa itu hubungan industrial bersinergis? Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha. Hubungan industrial yang berlaku di Indonesia adalah hubungan industrial Pancasila yang merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasari atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia. Sastrowit, apa itu hubungan industrial yang bersinergis? Hubungan industrial bersinergis adalah hubungan industrial yang terjalin baik antara perusahaan, serikat kerja, dan pemerintah. Hubungan industrial bersinergis bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan serikat pekerja. Selanjutnya ialah Oke, pelaku. Siapa ini? Selanjutnya ialah pelaku pembentukan hubungan industrial yang bersinergis. Yang pertama itu ada pengusaha atau manajemen, yang kedua itu ada pekerja atau buruh, yang ketiga itu ialah pemerintah. Selanjutnya itu ialah cara pembentukan hubungan industrial yang bersinergis. Yang pertama, pembuatan peraturan perusahaan. Yang kedua, pendaftaran perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, pencatatan lembaga kerja sama biparti. Yang keempat, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kelima, peran sertifikat pekerja atau buruh. Adapun faktor-faktor pembentukan hubungan industrial yang bersinergis. Yang pertama ialah ada faktor psikologi, yang kedua ketidakmampuan perusahaan, yang ketiga persaingan tidak sehat, dan yang keempat ialah kesenjangan ekonomi dan sosial. Selanjutnya ialah manfaat pembentukan hubungan industrial yang bersinergis. Yang pertama, ada produksi yang berkelanjutan, yang kedua mengurangi perselisihan industrial, yang ketiga moral yang lebih baik. Yang keempat ialah memberi dukungan terhadap kedisiplinan. Yang kelima, penggunaan sumber daya yang efektif. Selanjutnya itu akan dilanjuti oleh Windy Jessica Siagian. Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya itu adalah perkembangan hubungan industrial di Indonesia. Berikut perkembangan hubungan industrial di Indonesia. Yang pertama, pada periode kolonial. Pada masa itu, hubungan industrial lebih mencerminkan hubungan antara buruh Eropa dengan perusahaan-perusahaan swasta Eropa dan pemerintah Belanda. Sementara itu, kaum buruh Bumi Putra ditempatkan pada status yang paling rendah, sehingga hubungan antara
antara kaum buruh Bumi Putra dengan manajemen perusahaan swasta Eropa lebih mencerminkan hubungan antara majikan dan budak atau pihak penjajahan dengan pihak yang dijajah. Yang kedua itu ada periode awal kemerdekaan dan demokrasi terpimpin. Setelah proklamasi kemerdekaan, terbentuklah Barisan Buruh Indonesia yang diprakarsai oleh para tokoh buruh dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Pada dekade 1950, terutama pada masa pemerintahan Perdana Menteri M. Nasir, gerakan buruh sulit dipisahkan dari gerakan politik. Pada era demokrasi terpimpin ini, Partai Komunis memegang peran penting. Sejalan dengan itu, hubungan industrial berdasarkan Marxisme juga berkembang pesat. Praktek-praktek hubungan industrial yang bersifat antagonis dan kongregatif makin menonjol. Yang ketiga itu ada periode pemerintahan Orde Baru. Pada masa itu, terjadi gerak balik perkembangan hubungan industrial kembali seperti pada masa kolonial, di mana pemerintah terlibat jauh dalam penataan hubungan industrial. Dengan kata lain, kalau pada masa Orde Lama, gerakan buruh menjadi riuh, redah dengan politik. Maka pada masa Orde Baru, gerakan-gerakan buruh menjadi sepi secara politik. Bahkan buruh diasingkan, diabaikan dari politik, serta dibatasi bahwa wadah tunggal serikat buruh politikal labor union. Pada masa dekade 1990-an, ketika rezim Orde Baru mulai mengalami keletihan, cengkraman Orde Baru atas gerakan baru mulai menggendur. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu A bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi kecenderungan peraturan tenaga kerja yang tinggi dan ketidakhadiran, untuk memastikan partisipasi pekerja dalam manajemen perusahaan dengan memberi mereka suara yang adil dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan. Yang kedua, bagi pekerja. Dalam melaksanakan pekerjaan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi perusahaan mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kami. Oke, sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.